Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran yang ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran serta keberkahan pada kegiatan belajar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita ada sedikit kata pembuka. Kita tahu Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Mari sama-sama kita kerjakan bersama. Kita amati dua gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar seorang laki-laki sedang berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana gambar ini menerangkan atau menjelaskan bagaimana seorang laki-laki yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu satu dan Allah itu tempat kita untuk meminta. Gambar ini juga mencontohkan agar kita selalu berperilaku mengesahkan Allah dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada gambar yang kedua kita bisa lihat seorang perempuan atau anak perempuan sedang memberikan sedikit kepunyaan atau sedikit makanan kepada seorang ibu-ibu yang membutuhkan. Di sini juga menggambarkan contoh bagaimana agar kita bersikap sebagai seorang yang selalu memberi. Ini juga merupakan salah satu contoh meneladani sikap pemberi atau sifat pemberi yang Allah miliki. Kita sebagai umatnya haruslah selalu mencontoh sifat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Selanjutnya kita lihat pada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah salah satu bukti juga kita sebagai hamba selalu mengesahkan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu, tidak ada Tuhan selainnya. Yang dilakukan pada gambar ini adalah seorang laki-laki sedang sholat dalam posisi atau keadaan sujud. Dia berdoa dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di sini kita tahu bahwasannya Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu memujinya dan selalu menghambakannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Allah Maha Esa. Yang kita ketahui ini merupakan salah satu Asmaul Husna Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa taala hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ikhlas, kita ketahui bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah pun tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dari ayat ini atau dari surah ini kita ketahui bahwasannya hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan Allah hanya satu, tidak ada Tuhan selainnya. Kita ketahui bahwasannya orang-orang terdahulu suka menganggap Tuhannya itu lebih dari satu. Terlebih lagi, Tuhan itu mempunyai anak, kemudian Tuhan itu mempunyai dewa-dewa. Di antaranya ada dewa matahari, dewa bulan, dewa lautan, dan lain sebagainya. Dan kita juga ketahui bahwasannya Allah pun tidak memiliki anak atau diperanakan. Allah juga mempunyai sifat Al-Qadim yang artinya terdahulu. Jadi kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peranakan, dan juga tidak ada sesuatu yang menyerupai ataupun setara dengan Dia. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kewajiban kita adalah yang pertama, kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kupas lebih luas lagi dari poin yang pertama. Kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini maksudnya adalah kita tidak boleh menyembah selain Allah. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya di dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah Allah itu hanya satu, kepadanya kita beribadah. Kemudian yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Maksudnya yaitu berperilaku atau bersifat syirik. Kita percaya kepada benda-benda lain ataupun kita menyekutukan Allah. Dan yang ketiga juga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Contohnya seperti batu cincin, kemudian keris, pohon keramat, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Di antaranya ramalan-ramalan nasib itu kita ketahui ada ramalan dari primbon kah, atau mungkin ramalan-ramalan bintang, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita pada poin yang kelima diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ingat kepadanya. Salah satu cara mengingat Allah yaitu kita ingat waktu akan sholat kita. Nah, di sini Bapak berpesan kepada anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan pernah tinggalkan sholat, sebab sholat itu hanya sebentar, 5 waktu, dan waktunya pun tidak banyak yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Biasanya kita terkadang suka lalai, saking asyiknya bermain, saking asyiknya kita berkumpul dengan teman-teman, kita lupa untuk sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta waktu kita sebentar, 5 waktu, dari waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Masa sih kita sebagai seorang hamba
yang cinta kepada Allah dan ingin masuk ke dalam surga, tidak mengorbankan waktu kita untuk beribadah, sholat kepadanya, untuk mengingatnya. Nah, di sini sikapku atau sikap kita adalah kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Ini adalah rangkuman dari materi yang telah kita pelajari dari tadi. Kita harus yakin, janganlah kita menyekutukan Allah, dan kita harus selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk tugas hari ini adalah kerjakan ayo berlatih. Ada 4 soal, kalian tulis di buku kalian, nanti jangan lupa dikirim ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk diri kita dan umumnya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.